Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini gitu. Ada hal yang pengen aku sharingin gitu di hari ini. Jadi hari ini aku tuh baca berita gitu. Ada kasus klitih yang korbannya adalah bapak-bapak kalau nggak salah. Dia sampai berdarah-darah gitu dibawa ke rumah sakit. Dan persoalan klitih ini di Jogja ini sebenarnya sudah lama banget ya, dari geng sekolah awalnya terus berubah menjadi yang klitih yang sekarang ini gitu. Dulu kalau teman-teman tahu gitu, di angkatan dulu ada geng-geng antar utara, selatan, barat gitu. Terus ada muncul geng sekolah, terus sekarang klitih gitu. Nah, persoalan klitih ini sebenarnya bukan begal dia tidak ingin menguasai harta korbannya, tapi seperti ingin menunjukkan eksistensi gitu, bahwa ini loh aku, ini loh saya gitu. Nah, melihat kejadian ini yang hampir selama ini kita tahu korbannya sudah cukup banyak. Waktu itu saya pernah wawancara dengan salah satu ibu korban, jadi ibunya Iqbal Ramadan gitu. Jadi Iqbal Ramadan ini adalah kasus korban klitih beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal. Terus sebenarnya si Iqbal ini dia bukan anak geng motor atau geng sekolah gitu. Dia hanya berjalan kaki terus malam-malam gitu pas mau main game online atau apa gitu. Nah, dia dicegat gitu di jalan, terus dipukul gitu, dibacok gitu. Nah, ini miris gitu karena banyak orang yang tidak tahu permasalahannya apa, dia nggak tahu apa-apa jadi korban gitu. Nah, sebenarnya klitih ini, saya melihat klitih ini dari berbagai sisi gitu. Saya tidak akan menyalahkan A, B, C, dan D gitu sampai Z, karena persoalan klitih ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Dalam artian kita tidak bisa berpangku tangan hanya menunggu pemerintah atau aparat untuk bertindak, tapi bagaimana kita sebagai individu di sosial masyarakat bisa berperan gitu. Apakah itu dari segi, apakah tetangga kita nih ada remaja gitu, ada usia-usia anak muda, usia-usia pubertas yang dia butuh kita tampung suaranya, kita tampung keluh kesahnya, atau malah justru saudara kita gitu, saudara kita, ponakan kita, atau ya tetangga kita aja gitu, tetangga terdekat kita gitu. Nah, melihat ini gitu, nah mungkin kita akan langsung menyalahkan ke orang tuanya, kenapa itu bisa terjadi gitu. Orang tuanya juga kadang kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan gitu, walaupun pilotnya keluarga itu ada di orang tua gitu. Pilot yang mengarahkan anak, yang membawa kapal ini terbang kemana gitu, arahnya itu ada di orang tua gitu. Nah, terkadang anak itu adalah customer gitu, dia butuh apa kita bantu gitu. Sebagai orang tua tuh, anak itu adalah customer gitu, dia butuh dibantu dari segi apa, dari minimal dari komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini bisa kita lihat, bisa kita tampung dari apa gitu, dari keluh kesahnya anak gitu. Paling enggak ketika persoalan sekolah misalnya dari segi akademik, pendidikan, kognitifnya gitu, ketika anak dijejali dengan kognitifnya, dia harus
belajar. Apakah ada nih peran sosok orang tua gitu, menanyakan bagaimana sekolahnya, bagaimana pelajarannya, bagaimana kegiatannya di sekolah, bagaimana kegiatan sekolahnya online gitu. Terus apa saja nih yang bisa orang tua bantu nih? Bantu dalam artian itu bukan hanya soal dana ya, bukan hanya soal anggaran, bukan hanya soal uang gitu. Tapi bantu di sini adalah peran komunikasi ini tadi gitu. Kamu semangat ya, misalnya kamu semangat ya Cah Bagus, kamu semangat ya Cah Ayu, besok lek gede biar jadi A B C D gitu. Sebenarnya anak itu butuh itu gitu, butuh support gitu, butuh dukungan gitu. Nah, melihat ini gitu, itu tuh rasanya sedih aja gitu, karena rata-rata pelaku klitih ini adalah usia-usia SMP, SMA gitu, usia-usia remaja awal gitu. Disayangkan banget gitu, hanya ingin menunjukkan eksistensinya gitu, hanya ingin memberikan atau menginformasikan bahwa aku loh jagoan gitu. Itu tuh miris gitu. Nah, ini butuh peran serta kita semua gitu, nggak cuma aparat pemerintah gitu atau aparat penegak hukum gitu, tapi juga butuh kita sebagai individu. Untuk apa? Untuk merangkul. Jangan menstigma, jangan menghujat, tapi merangkul. Anak-anak muda ini kan butuh dirangkul gitu, berikan wadahnya gitu. Kalau kita melihat nih sekarang gitu, kegiatan-kegiatan kumpul Karang Taruna gitu di sebelum pandemi ini pun gitu, kegiatan-kegiatan perkumpulan remaja gitu di kampung atau di masyarakat itu kan sudah mulai jarang gitu. Ada mungkin agak di beberapa desa, beberapa paduan gitu, tapi masih banyak tuh nih yang jarang gitu, karena dia tidak pernah serawung, karena kesibukannya dia dikucilkan, di stigma lah karena tahu ketok gitu, dia nggak pernah A B C D gitu, dia nggak punya peran di dusun ini gitu. Tapi bagaimana kita bisa merangkul mereka gitu, dengan cara apa? Dengan cara kita tidak memberi stigma gitu. Oh iya gitu, membebaskan. Kamu boleh berkegiatan di luar, tetapi kamu juga harus tahu bahwa kita di kampung kita nih gitu, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita misalnya, atau di lingkungan organisasi padukan kita ada loh kegiatan ABCD gitu. Mau nggak kamu membantu? Kamu tahu kok posisi kamu di sini tuh sangat penting gitu. Setiap individu itu mempunyai perannya gitu di masyarakat gitu. Nah, dengan memberikan kesempatan terhadap anak-anak muda, remaja gitu, untuk diberi wadah dan diberi kesempatan, saya kira ini keren banget gitu. Nah, ini butuh kerjasama semua pihak nih untuk menekan angka kelitih ini gitu. Apakah pergaulannya gitu. Nah, untuk menciptakan pergaulan yang aman, yang ramah anak, yang ramah remaja, yang mengedukasi, otomatis pergaulan yang menyenangkan, have fun gitu. Tapi juga memberikan manfaat. Seorang remaja yang kebingungan mencari jati dirinya, mau dibawa kemana, mereka tuh butuh informasi banyak gitu, nggak cuma satu informasi. Ketika mereka hanya menutup informasi dari A gitu, bergaul dari A saja, otomatis dia akan tidak mendapatkan pengetahuan lain gitu. Nah, artinya apa? Semakin banyak mereka diajak, diwadahi, diberi informasi A, B, C, D, E, F, G, otomatis mereka akan punya bayangan, gambaran. Oh, aku kalau ngelakoni iki ngene iki gitu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Berikan gambaran gitu. Oh, kamu boleh kok misalnya balapan motor gitu di jalanan trek-trekan, tapi kalau kamu harus tahu resikonya. Resikonya adalah jatuh misalnya. Kalau jatuh seperti apa? Ya, kamu bisa meninggal gitu. Nah, mereka terkadang itu tidak memikirkan dari segi dampak jauhnya gitu, perencanaannya gitu. Nah, ini butuh peran kita semua, butuh peran lingkungan kita gitu, untuk merangkul semua. Jangan jauhi mereka gitu yang sudah terlihat beleleng,
gento gitu, jangan jauhi gitu, jangan beri stigma, tapi beri dia wadah dan kesempatan gitu. Mungkin itu gitu nanti akan aku kasih beritanya gitu di salah satu berita online di Tagar ID kalau tidak salah tadi ya aku baca. Nanti aku kirim, aku taruh di sini ya ininya, beritanya gitu. Terus berbuat baik, terus jangan kasih kendor, dan terus lakukan hal-hal positif gitu. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol merahnya ya, bantu tebarkan kebaikan.